gimana kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Apri, hari ini kita akan melakukan observasi bersama-sama nih di kelas apa ya? Di kelas 9B. 9B itu untuk KD berapa? Nanti di sini di KD di 3.6 tentang menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun data. Baik, nanti kita sebelum melakukan observasi bersama, kita akan melakukan wawancara pra-observasi terlebih dahulu ya Bu. Iya, jadi nanti ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi kepada Ibu Apri. Gitu. Bu Apri, apa kira-kira tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi syarat dari dua benda yang kongruen, kemudian mengaplikasikannya konsep kesebangunan tersebut ke dalam benda-benda yang ada di sekitar kelas. Jadi mereka nantinya akan membuktikan mengamati benda di kelas. Nah, benda itu nanti akan dicek itu sebangun atau tidak. Oh begitu. Berarti menggunakan benda-benda yang ada di kelas mereka masing-masing. Iya, sebagai media. Sebagai medianya. Baik, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu Apri capai dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan keaktifan siswanya. Oh, berarti jadi kegiatan pembelajarannya kita coba tidak berpusat pada guru, tapi mereka belajar, mereka bergerak, mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Begitu. Berarti guru hanya sebagai fasilitator ya. Jadi betul. Berpusatnya kepada peserta didik begitu nih. Untuk kelas 9B sendiri itu kira-kira anaknya memang sudah lumayan aktif atau memang masih pasif Bu? Masih sedikit pasif. Pasif. Baik. Untuk ini kan akan meningkatkan keaktifan murid. Berarti strategi apa yang nantinya akan Bu Apri gunakan untuk meningkatkan keaktifan murid tersebut? Strategi yang akan saya gunakan yang pertama nanti jelas kita pakai metode diskusi sama tanya jawab. Kemudian anak-anak nanti kita pakainya pembelajaran kooperatif atau bekerja sama. Jadi mereka tidak mengerjakannya sendiri tapi nanti bekerja sama. Kemudian media yang digunakan kita tidak pakai media TIK, tapi pada kesempatan kali ini pakai media benda-benda yang ada di sekitar dengan tujuan mereka langsung mengamati, langsung melihat, langsung memegang benda itu, mengukurnya dan mengaplikasikan kesebangunan itu di benda-benda yang ada di situ. Baik, berarti nanti jadinya anak-anak menjadi lebih paham materi itu sendiri. Iya, karena langsung praktek gitu. langsung diaplikasikan langsung di benda-benda sekitar. Iya, dan mereka nantinya pasti lebih senang ya karena itu banyak kegiatannya. Iya, tidak bosan. Kira-kira Bu Apri, apa harapan dari Bu Apri dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti ya? Hari ini ada observasi, saya harap semoga setelah observasi ini yang pertama saya selaku guru, selaku pendidik bisa melakukan refleksi atas pembelajaran yang saya lakukan hari ini, apakah tujuannya sudah tercapai belum atau kegiatan-kegiatannya sudah terlaksana semua apa yang saya rencanakan atau belum. Kemudian setelah itu diharapkan dari refleksi yang kita dapatkan kita bisa membuat sebuah tindak lanjut atau rancangan tindak lanjut yang nantinya untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya untuk besok lagi. Baik. Begitu saja Ibu Apri untuk wawancara pra-observasi hari ini. Semoga nanti observasi kita berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian siapkan dulu bukunya, alat tulisnya, pensil, penggaris dan lain-lain. Supaya sudah siap dalam mengikuti
dari bayangan, bisa memperkirakan lebar sungai dan lain-lain. Kemudian untuk materi prasyarat untuk hari ini adalah tentang perbandingan. Nah, kalian tentunya di kelas 7 sudah tahu perbandingan ya. Ya, perbandingan contohnya adalah kalau Bapak punya 4:10, ini bisa disederhanakan? Bisa dibagi berapa? 2. Bagi 2 kali. Ini hasilnya berapa yang atas? 2. Yang ini? 5. Ya, materi menyederhanakan perbandingan ini caranya adalah dengan membagi dengan bilangan yang sama. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal tentang kesebangunan. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Oke. Sebelumnya kalian buka dulu buku paketnya. Materi tentang kesebangunan ada di halaman 230. Silakan kalian baca dulu materinya di halaman 230 sampai 232. Kemudian ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Nanti kelompokannya 2 orang ya. Jadi kalian bekerja sama dengan teman sebangku tadi. Sudah dibaca? Sudah, tentang kesebangunan ya. Nah, sekarang kamu perhatikan lembar kerjanya. Di lembar kerja ini ada nama, silakan dituliskan namanya. Misal Fatkah dan Rifai, yaitu yang satu di atas, yang satu di bawah. Kemudian kelasnya. Ya, sudah? Jika sudah, kalian perhatikan di kegiatan 1. Ya, silakan kalian diskusikan berdua berpasangan untuk mengerjakan kegiatan 1. Ya, silakan sama-sama. Ada keramik. Ini ada di sini. Adalah di buku yang kalian punya, tentukan syarat 2 bangun sebangun. Silakan bisa dilihat di buku halaman 232, tuliskan di sini tentang syarat 2 bangun yang sebangun. Ya. Selesai? Nah, kita akan lanjutkan kegiatan 2. Silakan kalian amati di lembar kerja kalian di kegiatan 2. Di kegiatan 2, kalian akan mengidentifikasi kesebangunan pada benda-benda yang ada di sekitar kelas ini. Ya, silakan kalian pahami langkah kerja di kegiatan 2, diskusi bersama temannya, tentukan 2 buah benda yang akan
mengecek kesebangunannya. Ya, kemudian tuliskan, ukur, dan ditulis di lembar kerja. Oke, paham instruksinya? Boleh silakan kalian lakukan kerjakan sekarang. Boleh? Anak-anak kegiatan 2 sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Coba salah satu kelompok maju ke depan untuk menuliskan dan mempresentasikan jawabannya. Silakan, siapa yang mau maju? Ya. Ya, silakan kasih tepuk tangan dulu. Yang lain perhatikan jawaban temannya ya, nanti akan kita tanggapi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita yang atas nama Malaysia Kira dengan Bianda Sehingga Perdana dari kelas 3B. Benda yang diamati dalam buku paket matematika dengan buku LKS matematika. Buku paket matematika dengan panjang 25 cm dan lebar 15 cm dan buku LKS matematika dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Perbandingan sisi yang bersesuaian antara benda 1 dengan benda 2, perbandingan sisinya tidak sama. Dan kesimpulan dari benda 1 dan benda 2 merupakan benda yang tidak sejalan. Terima kasih pada Amanda dan Bianda. Teman lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, pendapat atau saran? Silakan, mungkin Messi? Ya. Tidak ada? Pekerjaannya sudah sesuai belum? Sudah sesuai? Sudah. Ya. Bisa bergeser sedikit? Bapak kasih konfirmasi sedikit ya. Di sini sisi yang bersesuaian 25 cm. Perbandingannya kita bagi 5 banding 5, disederhanakan 1 banding 1 sudah betul. Kemudian ini 15/20 kita bagi 5, jadi 3 banding 4. Kamu lihat di sini bahwa perbandingan yang pertama sama yang kedua sama atau berbeda? Berbeda. Sehingga kesimpulannya nanti benda 1 dan benda 2 yang diamati oleh kelompok ini sebangun atau tidak? Tidak sepakat ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Kelompok lain mungkin yang laki-laki gantian? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan lembar kerja beserta titik. Nama saya
Raihan Sari Abdillah dan partner saya Sika Ihsanul Farisi. Saya dan teman saya mengukur buku paket dan buku LKS Matematika. Panjang buku paket 28 cm dan lebar 24 cm. Sedangkan buku LKS panjang 25 cm dengan lebar 20 cm. Perbandingannya Perbandingan sisi yang bersesuaian 28 per 25 sama dengan 6 per 5, 24 per 20 sama dengan 6 per 5. Semuanya sama. terima kasih. Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Saya ikut dan hasilnya Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk yang maju dan yang masuk. Di sini Bapak akan meluruskan sedikit pekerjaan dari teman kalian bahwa di sini menuliskan 28 per 25. Jika kita sederhanakan, ini ada 6 per 5. Bisa apa tidak? Karena syarat menyederhanakan adalah dibagi dengan bilangan yang sama baik di atas maupun di bawah. 28 sama 25 tidak ada kan bilangan yang samanya. Berarti ini biarkan saja, nggak usah 6 per 5. Kalau ini 6 per 5 sudah betul. Jadi kesimpulannya ini sama apa berbeda? Berbeda. Kalau berbeda berarti dia sebangun atau tidak? Tidak sebangun. Sudah? Itu saja sedikit yang saya luruskan dari kelompoknya Sika dan ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Apri akan berikan satu buah soal, silahkan dikerjakan. Ada sebuah soal untuk mengecek pemahaman kalian. Ada persegi panjang A, B, C, D dan E, F, G, H dengan ukuran masing-masing sudah tertera di papan tulis. Coba sekarang untuk cek pemahaman kalian, silahkan dihitung apakah persegi panjang ini dan ini sebangun menggunakan cara yang sudah kita bahas tadi, menggunakan perbandingan. Ya, gambar nggak usah digambar, langsung dikerjakan. Dihitung. Oke. Itu pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri karena waktunya sudah lagi habis, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang kesebangunan. Ada syarat-syarat dua bangun yang sebangun. Apa saja syaratnya? Coba Rasyad. Iya. Kemudian, ya. Jadi syarat dua bangun sebangun, satu perbandingan sisi yang bersesuaian sama, yang kedua besar sudutnya sama. Gimana kalian merasakan pembelajaran hari ini? Kenapa senang? Kenapa senang? Karena Praktek. ya bisa langsung praktek menghitung langsung ya. Iya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan depan kita akan melanjutkan materi kesebangunan pada segitiga ya, kesebangunan pada segitiga. PR untuk kalian silakan pelajari terlebih dahulu di buku paket halaman 235 untuk materi yang akan datang. Beri tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah melakukan pelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran yang ini, silakan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi
hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan observasinya nanti perlu diperhatikan oleh Bu Eksa, karena di bagian penilaian ini ada 8 kriteria yang perlu diperhatikan. Dengan bagian fase observasi ada 3 bagian yang akan dinilaikan, yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar, kemudian indikator ketercapaian yang dikembangkan seperti apa gitu ya, tercapai seperti apa, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi sesuai dengan data, terus fokus pada area yang dikembangkan dan hasil dari percakapannya seperti apa. Kemudian menanyakan juga tentang apa yang akan dikembangkan, ini terkait dengan rencana tindak lanjut nih berdasarkan hasil observasi yang sudah disampaikan. Dan semua pertanyaan ini harus ditanyakan dalam bingkai kriteria. Yang pertama ada tujuan yang disampaikan oleh rekan sejawat. Yang kedua tidak menggurui, tidak memberikan solusi. Coachnya tidak memberikan solusi, tapi menggali dari coachingnya. Terus yang ketiga ada percakapan 2 arah, di mana rekan sejawat lebih banyak berbicara. Terus yang keempat mendengarkan dan ada mengulang, memberikan rangkuman, kemudian bertanya. Dan ini yang belum dilakukan oleh rekan-rekan lain adalah pertanyaan menggali. Jadi dari pertanyaan inti, kemudian Bu Eksa menemukan sesuatu yang belum Bu Eksa pahami atau mungkin yang belum dijelaskan secara rinci, bisa digali dengan pertanyaan menggali. Kemudian yang berikutnya adalah percakapan menghasilkan tindak lanjut, dan nanti tindak lanjutnya juga ada yang bisa dilakukan sesuai dengan waktu, kapan pelaksanaannya, kapan, dan ada ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Ini yang juga jarang dilakukan oleh rekan lain adalah rekan sejawat mengambil kesimpulan dari hasil kegiatan, dari hasil pertanyaan yang dilakukan per bagiannya. Begitu Bu Eksa? Bisa paham ya? Grogi banget. Gak apa-apa. Ya mungkin begitu, itu saja dari saya. Silakan bisa dilaksanakan. Sudah, Baik Bu Apri, selamat siang Bu Apri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Apri? Baik Bu Apri. Kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, karena kemarin kan kebetulan kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas game. Kemarin di kelas 9B ya Bu, pada mata pelajaran Matematika. pada KD tentang materi kesebangunan. Baik Ibu, dari observasi kemarin kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi hari ini. Nanti bolehkah saya minta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan, atau nanti kita akan membuat kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita lakukan untuk proses pengembangan diri kita masing-masing, begitu Ibu. Ya. Baik Bu Apri, izin bertanya, tadi apa yang sudah Ibu Apri laksanakan pada proses pembelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan observasinya? Menurut saya ya sebagai guru yang mengajar di kelas 9B pada saat observasi, saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang saya susun. Semua kegiatan baik hasil diskusi dan praktik untuk anak-anak sudah berjalan, namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan dari saya, itu kurangnya komunikatif. Jadi anak-anak kurang komunikatif, mereka belum lancar dalam mengungkapkan pendapat mereka. Oke, menurut Bu Apri sendiri, bagian apa yang membuat Bu Apri merasa anak-anak itu kurang komunikatif, Bu?
kelihatan pada bagian ketika anak-anak presentasi di depan, bahasanya kurang komunikatif dan tanggapan dari teman-teman lain juga kurang. Mungkin mereka belum terbiasa untuk menyampaikan pendapat secara lisan gitu. Menurut yang kemarin kita sudah laksanakan kan itu kan baru ada satu gitu yang mau bertanya dan mau betul. Menurut Bu Apri itu anak itu sendiri memang di waktu sebelumnya memang sudah aktif atau bagaimana? Ya, kalau yang kemarin bertanya kebetulan memang sudah terbiasa aktif, anak yang memang menonjol di kelasnya gitu. Dan untuk anak-anak yang lain, menurut Bu Apri sendiri apa yang menyebabkan anak yang lain itu tidak mau memberikan pendapatnya? Kalau menurut saya sih mungkin mereka masih kurang percaya diri, masih susah untuk berkomunikasi. Mungkin kalau sekedar ngobrol sama teman-teman gitu masih bisa gitu, cuma malu atau kurang pede gitu kalau untuk mengungkapkan pendapat di umum, depan umum gitu. Mungkin apakah sudah terpikirkan oleh Bu Apri untuk menemukan solusi bagaimana supaya anak tersebut itu nantinya menjadi aktif seperti itu? Mungkin nanti dibiasakan dengan kita dalam pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih bisa lebih baik untuk membangun komunikasi. Mungkin lebih banyak diskusinya atau mungkin game-game atau model pembelajaran lain yang bisa membuat mereka menjadi aktif. Oke, baik. Berarti sudah terpikirkan solusi dari sedikit. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin Bu pada saat melaksanakan observasi? Silahkan. Baik Bu, pada saat saya melaksanakan observasi, kita melaksanakan observasi kemarin itu kan anak-anak memang sudah lumayan aktif Ibu, karena Bu Apri sendiri sudah menggunakan praktek langsung, jadi anak-anak menggunakan benda-benda yang ada di sekitar untuk memberikan materi tentang keseberagaman. Itu sudah membuat anak-anak itu meningkatkan keaktifan mereka itu. Nah itu kan kemudian dari hasil yang kemarin kita melaksanakan observasi itu mungkin ada kegiatan yang belum dilaksanakan Ibu, kan karena kita sekarang sedang mengembangkan tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu. Mungkin kemarin belum dilaksanakan proses kegiatan diferensiasi tersebut Ibu. Apakah menurut Bu Apri bagaimana Bu menurut pengamatan hasil pengamatan? Iya betul sekali, saya belum menerapkan pembelajaran diferensiasi di sini. Belum, mungkin bisa untuk kedepannya. Mungkin dari situ apakah kira-kira ada rencana atau tindak lanjut dari proses pembelajaran selanjutnya dari Bu Apri sendiri yang sudah terpikirkan? Iya. Mungkin nanti kedepannya yang pertama tadi berusaha menggunakan model atau kegiatan pembelajaran yang lebih mengembangkan komunikasi siswa. Terus yang kedua berdasarkan teman tadi memang saya belum menggunakan diferensiasi mungkin kedepannya saya coba untuk pengen menggunakan pembelajaran diferensiasi di kelas tersebut. Baik, kira-kira pembelajaran diferensiasi apa yang sudah terpikirkan oleh Bu Apri, atau mungkin proses atau konten atau produk? Monggo. Iya. Kalau saya terpikirkan pembelajaran bagian hasil. Jadi nanti hasil pembelajaran mungkin anak-anak bekerja secara berkelompok, diskusi begitu, nanti untuk hasilnya kita diferensiasi sesuai minat dan bakat mereka. Mungkin ada yang melaporkan hasil diskusi secara lisan, atau mungkin ada yang suka nulis, bikin laporan tertulis, atau mungkin suka menggambar, dibuat semacam poster, atau mungkin ada yang pandai Canva, bisa jadi kita bisa membuat desain untuk di laporan hasil diskusinya. Berarti memang sudah terpikirkan oleh Bu Apri tentang rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran diferensiasi tersebut Ibu. Baik Bu, kira-kira dari rencana tersebut apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Apri untuk melakukan pembelajaran tersebut, misalkan kapan dan pada saat KD berapa, kemudian
mungkinkah ada pihak terkait yang akan membantu proses pembelajaran tersebut, itu rencana tersebut? Kalau menurut saya dari rencana saya mungkin pembelajaran diferensiasi mungkin nanti akan saya coba di KD selanjutnya tentang bangun ruang sisi lengkung di bagian luas permukaan. Khususnya nanti kita menggunakan bahannya bola, media pembelajarannya benda sekitar berupa buah jeruk, nanti pelaporan hasil diskusi dan hasil analisis mereka kita pakai diferensiasi gitu. Kemudian untuk apa tadi pihak yang mungkin terlibat atau membantu, pihak yang terlibat atau membantu mungkin nanti dari teman sejawat untuk melaksanakan atau melihat kita mengajar semacam observasi, dan nanti dari hasil pengamatan teman sejawat itu kita bisa tahu kita ini sudah terlaksana atau belum. Sekalian refleksi bersama. Iya, refleksi bersama. Oke, baik. Dari rencana tersebut mungkin adakah tantangan dari rencana tersebut, Bu? Mungkin apakah misalkan tentang buah jeruknya atau mungkin tentang apa seperti itu, Bu? Mungkin dari pelaporan siswa. Untuk tantangan sendiri mungkin dari siswanya ya. Siswa kalau misal media kita banyak, kalau kita pakai peraga benda-benda bangun ruang sisi lengkung banyak ada di kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin ke teknis, maksud saya lebih ke teknis. Jadi contoh untuk membuat atau praktek dalam luas permukaan bola, mereka harus membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu harus ada diameternya ketika membuat lingkaran. Nah, kadang mereka kurang tepat dalam mengukur teknis menggunakan penggarisnya, ya itu telitiannya kurang. Kemudian udah ketemu nih diameternya segini, kemudian mereka membuat lingkaran pakai jangka itu secara teknis kadang ada beberapa siswa yang belum lancar, hanya pakai jangka itu nggak bisa kayak gitu. Itu mungkin lebih ke teknisnya, enggak. Kalau yang secara umum saya rasa enggak begitu. Mungkin apakah sudah terpikirkan solusi dari mengatasi tantangan teknis tersebut, Bu? Misalnya memberikan materi atau apa? Ya, mungkin nanti untuk mengantisipasi hal-hal tersebut saya memberi materi dulu atau ngajari dulu deh istilahnya. Jadi untuk mengukur diameter itu yang benar caranya gimana, penggarisnya mulainya dari yang mana, kemudian mengukur jari-jari membuat lingkaran gimana, sampai teknis membuat lingkaran. Jangkanya tersebut. Baik, dari apa yang sudah kita diskusikan, mungkin kira-kira apa yang Bu Apri dapatkan dari diskusi pasca observasi hari ini? Ya, yang saya dapatkan, hal-hal yang saya dapatkan antara lain yang pertama saya jadi mengetahui ya pelaksanaan pembelajaran kemarin, kekurangannya, hal yang kurang, hal yang sudah saya laksanakan dan hal yang belum saya laksanakan, itu semua sebagai refleksi pada diri saya untuk kedepannya bisa melaksanakan yang lebih baik lagi gitu. Kira-kira fokus area pengembangan yang akan Bu Apri laksanakan itu apa? Fokus area pengembangan mungkin kedepannya nanti di diferensiasinya. Iya, karena sama ini jujur ya dari saya memang masih belajar dan belum begitu paham. Oh, yang ini kayak gini diferensiasi belum sih ya kayak gitu. Jadi sebatas saya tahu diferensiasi macam-macam ya, ada dari konten, dari proses, dari hasil. Nah, belajar lah, masih meraba-raba kira-kira yang mana begitu, sama-sama belajar itu area yang ingin dikembangkan. Iya, betul. Berarti kesimpulan pertemuan kita hari ini menurut Bu Apri kesimpulan untuk pasca observasi ini yang pertama dari refleksi pembelajaran tadi ada beberapa siswa yang komunikasinya masih kurang, kemudian yang selanjutnya belum melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, dan dari sini kita berdiskusi untuk merancang sebuah tindak lanjut atas refleksi tadi. Jadi untuk kedepannya akan berusaha untuk mencoba menggunakan pembelajaran yang
diferensiasi. Ya, selanjutnya saya dalam kegiatan ini mendapatkan ilmu baru, belajar dan berbagi sesama rekan yang sudah memberikan sedikit banyak pengalaman baru kepada saya melalui kegiatan ini. Sekian Ibu untuk observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita sama-sama bisa berkembang menjadi lebih baik. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu.